Pandangan sosial terhadap LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya, sangat beragam tergantung pada budaya, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Berikut ini adalah beberapa pandangan sosial yang dapat ditemui. Nah, penerimaan dan dukungan. Nah, beberapa masyarakat semakin menerima dan mendukung hak-hak LGBT ya, termasuk hak untuk mencintai, berhubungan dan menikah dengan orang yang mereka pilih tanpa diskriminasi atau pengekangan ya. Nah, yang kedua yaitu sebagai toleransi ya. Sebagian masyarakat mungkin menerima keberadaan LGBT, namun mungkin masih menghadapi tantangan dalam menerima atau memahami aspek-aspek LGBT secara menyeluruh. Dalam kasus ini, mereka mungkin berusaha memperlakukan LGBT dengan toleransi dan menghindari diskriminasi terang-terangan. Nah, yang berikutnya ketidakpahaman dan stigma. Nah, di beberapa lingkungan LGBT masih dianggap tabu atau dihadapi dengan ketidakpahaman dan stereotip negatif ya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menolak atau membatasi hak kesempatan LGBT serta memicu diskriminasi. Nah, yang berikutnya penolakan dan diskriminasi. Di beberapa negara atau budaya masih ada penolakan dan diskriminasi yang ekstrim terhadap individu LGBT. Hal ini dapat meliputi tindakan seperti kekerasan fisik, pelecehan verbal, diskriminasi pekerjaan, atau penolakan hak-hak dasar ya. Pandangan sosial terhadap LGBT dapat sangat berbeda dalam berbagai budaya, agama, dan komunitas. Penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu adalah prinsip yang mendasari keadilan sosial. Masyarakat yang inklusif dan beragam cenderung menghargai kebebasan dan kesetaraan untuk semua, termasuk individu LGBT. Nah, menurut pandangan Alkitab seperti apa? Nah, pandangan Alkitab terhadap LGBT sangat beragam dan menjadi subjek interpretasi yang berbeda-beda. Beberapa pendapat yang muncul dalam konteks agama Kristen yang didasarkan pada pemahaman Alkitab. Nah, di dalam kitab Kejadian, dalam Kejadian 1 ayat 7 dikatakan, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan ya. Dalam konteks ini, beberapa menganggap bahwa hubungan seksual dan perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Nah, di dalam Imamat 18 dan Imamat 20 ya, ayat ini menyatakan bahwa hubungan seksual antara dua pria dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan dianggap sebagai dosa. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Roma, dalam surat ini Paulus menggambarkan hubungan seksual antara sesama jenis sebagai pengingkaran terhadap kodrat alami. Nah, dalam Roma 1 ayat 26. Bagi beberapa orang, hal ini dapat diartikan sebagai penolakan terhadap praktik homoseksual. Penting untuk dicatat bahwa ada juga pendapat dan interpretasi Alkitab yang berbeda dan dalam komunitas Kristen. Beberapa komunitas Kristen menerima dan mendukung individu LGBT dengan menyatakan bahwa kasih, inklusivitas, dan kesetaraan adalah nilai-nilai inti yang diajarkan Yesus. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat Alkitab tersebut harus dipahami dalam konteks sejarah, budaya, dan teologi yang lebih luas. Akhirnya, setiap individu dan komunitas gereja memiliki tanggung jawab untuk membentuk pandangan mereka sendiri dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Alkitab, teologi, pemahaman kontekstual, dan hati nurani pribadi. Penting untuk berbicara dengan pemimpin agama dan mencari pemahaman yang mendalam dan kasih sayang saat menghadapi isu-isu LGBT dalam konteks agama dan keyakinan individu.